Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara, hari ini hari Kamis dalam pekan Paskah yang kedua, Injil yang diberikan gereja untuk menjadi makanan rohani bagi kita diambil dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Tidak ada penjatahan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak dijatah-jatah. Nah, biasanya kalau pada masa perang, biasanya kalau pada masa-masa kesulitan atau kelangkaan bahan bakar, minyak atau minyak goreng dan lain sebagainya, biasanya rakyat atau prajurit atau apapun yang berkaitan dengan itu, biasanya mereka hanya mendapatkan porsi yang kecil yang diukur setiap hari, sehingga kemudian nanti persediaan ini bertahan atau makanan ini bisa bertahan selama mungkin, karena jika tidak mereka mungkin akan kehabisan makanan dan kelaparan. Mereka akan kehabisan minyak goreng dan kemudian mengalami kesulitan untuk meramu atau meracik makanannya atau memasak makanannya. Bagaimana halnya jika demikian dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya? Bagaimana para saudara jika Roh Kudus berkata kepada kita, sekarang saya hanya akan membantu engkau sampai di sini saja. Setelah itu, setelah Anda menggunakan rahmat yang sudah saya berikan kepada Anda, lalu Anda sendirian. Nah, tentu ini akan menjadi masalah bagi kita. Nah, saudara-saudari, tentu saja kabar baiknya ialah bahwa Roh Kudus itu dicurahkan dan ditawarkan kepada kita dengan segala rahmat yang kita butuhkan atau kita inginkan. Masalahnya ialah kita ini justru seringkali menjatah anugerahnya, menjatah Roh Kudus. Kita tidak melakukan ini karena kita percaya bahwa Tuhan akan membatasi. Sebaliknya kita sering melakukannya karena kita takut untuk membiarkan Tuhan melepaskan kuasanya yang maha kuasa itu, yang maha besar itu atas hidup kita. Oleh karena itu mari kita renungkan hari ini seperti apa hidup kita jika kita membiarkan Tuhan melakukan apapun yang Dia inginkan dengan kita. Apa yang akan berubah? Bagaimana kehidupan sehari-hari kita, hubungan kita, kata-kata kita, tindakan kita, dan masa depan kita tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian itu berdampak? Berbicara secara akal budi, kita tahu bahwa adalah benar untuk sepenuhnya merangkul kehendak Tuhan dalam segala hal. Tapi ketika kita benar-benar melakukannya, seringkali ada banyak keraguan, mungkin ketakutan akan apa hal yang belum diketahui, atau mungkin kita tidak sepenuhnya ingin berubah. Apapun masalahnya, Tuhan menawarkan kepada kita semua anugerah yang tidak terbatas oleh pencurahan Roh Kudus. Terserah Anda memutuskan apakah Anda akan menjatah Roh Kudus atau tidak, membatasi Tuhan atau tidak. Mari kita berdoa supaya kita belajar untuk membiarkan diri kita melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, atau secara pasif kita membiarkan Tuhan melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita ingin sepenuhnya tenggelam dalam kasih karunia Allah. Untuk itu mari kita mohon supaya Tuhan membantu kita untuk mengatakan ya kepadanya. Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.